Aduh, susah ya sekarang cari-cari materi yang bisa kita pahami ya. Ya sih, bingung sih, masih bingung sih materi yang bagus sih. Aduh, apaan sih? Ini apa nih? Oh, bearing ya? Oh, Ini bagus sih untuk materi elemen mesin kita Oh, yang ini. dengan Pak Yasir ya. ini aja nih kita ambil nih. Bisa nih. Bisa nih ya. Ini Oke, aja oke. kita jadikan materi ya. Oke, siap. Ini aja lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi bantalan atau bearing. Bantalan yang ini ya, Rit. Enggak, bantalan. Yang ini ya. Oh, itu. Yang berkelompokkan ada 5. Yang pertama Aditya Pratama dengan NIM 22073003. Yang kedua saya Fadil Nofriandi Pratama dengan NIM 22073014. Dan saya Adam Yunda Putra dengan NIM 22073002. Saya Bagas Eka Satria, NIM 22073088. Saya Firman Elmanda NIM 180731115. Dari video cuplikan sebelumnya, kita akan membahas tentang materi bantalan atau bearing. Emang apa sih bearing itu? Bantalan atau bearing adalah elemen mesin yang digunakan untuk menumpu poros yang berbeban, sehingga putaran atau gesekan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman dan tahan atau memisahkan antara bagian yang berputar dengan bagian yang diam. Dan fungsi bearing itu apa sih, Dis? Dari fungsi bearing tersebut sebagai anti gesekan terhadap persoalan dalam perencanaan sekelompok elemen yang membentuk sebuah bantalan roll, atau elemen-elemen ini harus direncanakan untuk masuk ke dalam suatu ruangan yang ukurannya sudah terbentuk. Ada nggak sih pertimbangan dalam perancangan bearing? Untuk perancangan bearing itu ada, menurut para ahli, 1 pembebanan lelah, 2 panas, 3 gesekan, 4 ketahanan terhadap korosi, ke-5 kinematika, ke-6 sifat-sifat bahan, ke-7 toleransi pengerjaan mesin, ke-8 pelumasan, 9 pemasangan, 10 pemakaian, dan 11 biaya. Dalam bearing tersebut ada nggak klasifikasinya? Untuk klasifikasi bantalan, yang pertama atas dasar gerakan bantalan terhadap poros. Contohnya bantalan luncur. Untuk kerugian pada bantalan luncur ada bekerja pada permukaan pelumas yang besar, peredaman ayunan, kejutan dan kebisingan, kurang peka terhadap goncangan dan kemasukan debu. Dan untuk keuntungan dari bantalan luncur, yang pertama mudah dipasang, yang kedua pada putaran tinggi, mudah dibuat, pada goncangan dan getaran kuat, jauh lebih murah dari bantalan gelinding, dan memerlukan diameter pemasangan yang lebih kecil. Untuk bantalan ini biasanya dipakai pada force and call atau crankshaft. Terus ada lagi contoh-contohnya? Ada, ya sudah, itu bantalan gelinding. Untuk sifat-sifat bantalan gelinding ini, pertama gerakan awal lebih kecil, gesekan kerja lebih kecil sehingga menimbulkan panas lebih kecil, dan pembebanan yang sama. Terus pelumasan yang terus menerus dan sederhana, kemampuan dukung yang lebih besar setiap lebar bantalan. Untuk kelemahan bantalan gelinding ini, yang pertama kebisingan pada bantalan, yang kedua bantalan dipecah-pecah, yang terakhir kejutan yang kuat pada putaran bebas. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu atas dasar arah beban terhadap poros. Pertama bantalan radial, yang kedua bantalan aksial, yang ketiga yaitu dan yang ketiga yaitu bantalan gelinding khusus. Adanya tuh. Mana? Oh iya, Gas. Di dalam bantalan tersebut ada beberapa jenisnya. Apa aja sih jenis-jenisnya? Ada pengolongan dari bantalan menurut arah gaya. Yang pertama itu bantalan radial. Bantalan radial terbagi menjadi 2, itu melintang dan dukung.
kedua, bantalan aksial terbagi menjadi dua, itu memangnya dan spur. Yang ketiga, menurut bahan ada logam putih, logam sinter, besi tuang merah, perunggu, logam ringan, dan bantalan flash. Yang ketiga adalah menurut desain. Yang pertama itu mata, tetap, penutup, cakram, kotak, dan ayun. Yang keempat menurut penggunaannya, yaitu mesin perkakas, transmisi, kotak roda, turbin, dan motor. Yang kelima itu pelumasan, yaitu bantalan gemuk, bantalan udara, bantalan air, dan bantalan minyak. Ada nggak? Oh iya bang, ada nggak keuntungan dan keburukan bantalan guling? Ada. Itu keuntungan bantalan guling terhadap bantalan luncur adalah yang pertama, gesekan kecil pada semua frekuensi putaran, lalu tahanan awal kecil, pemakaian energi rendah. Dalam proses-proses pabrik lainnya nilainya tinggi dan dapat dipercaya. Penyusunan lebar dan kecil, pemakaian bahan pelumas yang rendah, serta umur yang diharapkan pada beban yang diizinkan dapat dihitung. Normalisasi didapat ukuran-ukuran standar di mana bantalan-bantalan dapat ditukar-tukar. Dan adapun keburukannya yaitu kurang cocok untuk menerima beban-beban kejut, ukuran-ukuran radial yang besar, memerlukan persyaratan montase yang teliti dan rapi. Dalam beberapa hal sukar dirakit karena bantalan guling tidak terdiri dari dua bagian seperti pada bantalan luncur yang terbagi dua bagian. Oh iya Dil, dalam bantalan tersebut ada nggak sih umurnya? Kalau umurnya pasti ada sih guys. Kalau bantalan bersih dan dilumasi secara tepat, terpasang dan disegel terhadap masuknya debu atau kotoran, dijaga dalam kondisi ini dapat dioperasikan pada suhu yang wajar. Maka kelelahan logam yang akan merupakan satu-satunya sebab dari kegagalan karena mengalami berperiodika pemakaian, tegangan, maka istilah umur bantalan atau bearing life ini sangat umum dipakai. Umur atau life dari suatu bantalan dinyatakan sebagai jumlah putaran total atau jumlah jam pada suatu kecepatan putar. Nah, kondisi ideal kegagalan lelah akan berupa penghancuran permukaan yang menerima beban. Standar di anti-frictioni bearing manufaktur association atau AFBNA menyatakan bahwa kriteria kegagalan adalah suatu bukti awal dari kelelahan. Perlu dicatat bahwa umur yang berguna sering dipakai sebagai definisi umur lelah atau kata lain adalah kehancuran atau penyempelan suatu permukaan seluas 0,01 inch kuadrat. Oh iya, untuk pada sistem bearing tersebut ada pelumasannya nggak? Oh, tentu ada guys. Nah, permukaan yang bersinggungan pada bantalan yang mengelinding mempunyai suatu gerakan relatif, yaitu mengelinding, meluncur, sehingga sulit untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Memang apa sih tujuan dari pelumasan itu? Nah, tujuan dari pelumasan tersebut adalah satu, menyediakan suatu lapisan pelumas di antara permukaan yang saling meluncur dan mengelinding. Yang kedua, untuk membantu mendistribusikan dan mengeluarkan panas. Yang ketiga, untuk menjaga korosi dari permukaan bantalan. Yang keempat, untuk menjaga bagian-bagian bantalan dari masuknya benda asing, baik oli ataupun gemu atau bisa kita sebut juga dengan gomo, bisa dipakai sebagai pelumas. Emang bagaimana sih cara pemasangannya? Nah, cara-cara pemasangannya yang pertama adalah pada bantalan luncur memerlukan pelumasan, macam-macam pelumasan tergantung dari besarnya jarak antara permukaan yang bergerak. Yang pertama, pelumasan hidrodinami, pelumasan yang dialirkan dengan tekanan ke dalam celah bantalan. Tujuannya adalah untuk mengangkat beban dan menghindari keausan. Yang kedua, pelumasan lapisan campuran. Nah, terjadi kontak antara puncak-puncak permukaan yang sifatnya terputus-putus. Oh iya, Dit. Nah, ada nggak hal-hal yang mempengaruhi tipe-tipe pelumasan tersebut? Hal-hal yang untuk tipe-tipe pelumasan tersebut, yang pertama viskositas, kedua kecepatan putaran, dan ketiga beban per unit luas penampang yang diproyeksikan. Baik, itulah materi bantalan bearing untuk kelompok kami.
Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.